Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beberapa hari belakangan ini semakin nampak jelas ya. Semakin ditampakkan dengan jelas bahwa saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan kezaliman, melawan kebiadaban, nampak Allah SWT menurunkan pertolongan kepada mereka. Sehingga sampai saat ini di hari yang ke-66 ini mereka masih teguh dalam perlawanan dan tidak bisa dikalahkan. Dan bahkan sudah banyak membuat kerugian yang besar pada musuh-musuh mereka. Saudaraku, ini bukan perkara yang sulit bagi Allah SWT untuk memenangkan kelompok yang kecil, untuk memenangkan kelompok yang lemah. Jika Allah sudah menurunkan pertolongannya, jika sudah ada kebersamaan Allah, maka itu artinya kekuatan Allah yang tidak terhingga bersama dengan mereka. Di dalam Al-Quran Allah SWT menceritakan bagaimana Nabi Daud alaihissalam yang ketika itu telah Allah turunkan perintah untuk memerangi Jalut yang kekuatannya konon diceritakan sangat kuat. Maka Allah SWT ketika menurunkan perintah untuk berperang, ini kisah mengenai Bani Israel. Sebagian dari mereka mundur, yang tadinya memaksa kepada nabinya. Ketika sudah diturunkan perintah, mereka mundur. Karena pemimpin yang diangkat oleh Allah SWT tidak sesuai dengan keinginan mereka. Tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Allah mengangkat Talut. Padahal Allah memberi kemampuan khusus kepada Talut. Tidak hanya itu, di tengah jalan ketika diuji dengan sungai, maka Talut sudah mengatakan, jangan tertipu dengan sejuknya air sungai ini. Memang mereka dalam keadaan kehausan. Maka dikatakan kalau mau minum cukup satu teguk. Maka dengan satu teguk tadi akan hilang hausnya. Tapi lagi-lagi mereka tidak bisa menahan hawa nafsunya. Dia minum seteguk, kemudian diam-diam dia minum lagi. Maka begitu tegukan yang kedua diminum, Allah jadikan rasa haus itu justru semakin meningkat. Karena rasa haus meningkat, dia minum lagi, dia. Sampai perut-perut mereka itu kembung. Mereka binasa. Ini belum sampai kepada medan perangnya, sudah terjadi yang seperti itu. Sementara orang yang beriman, dan di dalamnya situ ada Nabi Daud alaihissalam, konon ketika itu masih
remaja. Nabi Daud alaihissalam ini masih remaja. Mengingatkan ketika musuh jumlahnya banyak, kuat, mereka semakin sedikit, maka diingatkan oleh orang-orang yang beriman di antara mereka, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kaum yang lemah dimenangkan oleh Allah atas kaum-kaum yang kuat dan banyak dengan izin Allah. Kemudian doa, Rabbana afrigh 'alaina sabran Tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, teguhkanlah. Berikan kepada kami kesabaran dan teguhkan kaki kami. Maksudnya Allah, mereka berharap kepada Allah untuk membuat keteguhan dalam peperangan yang nampaknya tidak seimbang. Dan pada akhirnya Allah menangkan dia melalui tangan Nabi Daud alaihissalam. Saudaraku, dan ada banyak lagi kejadian-kejadian di mana Allah SWT menurunkan pertolongan meskipun kaum atau kelompok yang ditolong oleh Allah SWT ini sedikit dan lemah. Karena jika pertolongan Allah sudah turun, tidak akan ada yang mampu mengalahkan. Firman Allah, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dalladhi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah sudah turunkan pertolongan, maka tidak akan ada yang mampu mengalahkan kamu. Fala ghaliba lakum. Tetapi jika Allah membiarkan itu maksudnya membiarkan kita yakin dengan kekuatan sendiri, yakin dengan strategi, yakin dengan persenjataan, maka Allah akan membiarkan. Dan siapa yang akan menolong kamu? Belum lama ini kita juga melihat dengan mata kepala Taliban di Afghanistan. Mereka tadinya memegang kekuasaan, mengatur negara itu berdasarkan syariat. Tetapi itu tidak menyenangkan bagi kelompok yang mempromosikan nilai-nilai mereka untuk diterapkan di seluruh dunia. Amerika, Inggris, Prancis, NATO, mereka itu. Mereka memiliki ambisi yang besar untuk menguasai dunia dalam genggaman mereka dan mengatur sesuai dengan nilai-nilai mereka. Mereka merasa menjadi penguasa dunia ini. Siapa yang tidak ikut, maka nanti akan dikucilkan, diberi sanksi ini, sanksi itu. Dan mereka menjadikan Islam memang sebagai target setelah mereka merasa berhasil mengalahkan ideologi komunisme. Mereka kemudian merasa menjadi penguasa tunggal di dunia ini. Jadi sejak Perang Dunia Kedua itu, dunia ini terbelah menjadi dua kelompok. Kelompok timur yang dimotori oleh Uni Soviet, mereka berideologi komunisme, dan kelompok barat yang dimotori oleh Amerika dan Eropa itu, mereka mempromosikan yang mereka sebut dengan demokrasi, kapitalisme. Nah, ketika
Uni Soviet runtuh, maka beberapa negara yang tadinya berkoalisi dengan kelompok ini atau menjalin koalisi dengan kelompok komunisme ini pun diacak-acak. Tembok Berlin runtuh, Jerman menjadi satu. Vietnam Utara, Vietnam Selatan unifikasi menjadi satu. Komunismenya hilang. Yaman bahkan, dulu Yaman Selatan itu komunis. Yaman Utara, Republik Demokratik. Mereka menjadi satu. Kemudian kelompok ini merasa sudah menguasai dunia. Kemudian berbuat semaunya. Ditopang dengan kekuatan media di tangan mereka dan sistem perekonomian dalam genggaman mereka. Ini semua diotaki oleh Zionis. Itu otaknya, tuannya. Maka saudaraku, Uni Soviet ketika masih kuat, dia masuk ke Afghanistan, menyerbu Afghanistan, kemudian dilawan oleh orang-orang Afghanistan, dimotori oleh Taliban, dan didanai oleh Amerika juga. Mereka juga yang mendanai sebetulnya. Al-Qaeda itu juga dibentukan mereka. Mereka berhasil mengusir Uni Soviet dan menimbulkan kerugian ekonomi yang begitu besar. Bahkan konon di antara sebab-sebab keruntuhan Uni Soviet itu karena kekalahan perang mereka di medan Afghanistan. Kemudian melalui beberapa pertempuran internal, ada beberapa faksi ketika itu, akhirnya Taliban yang memegang kendali pemerintahan di Afghanistan. Dan mereka menerapkan syariat Islam secara murni. Dan itu tidak menyenangkan. Maka dicarilah fitnah kemudian. Ditimbulkanlah fitnah 9/11 di New York sana. WTC ditabrak oleh pesawat, kemudian konon gara-gara ditabrak pesawat itu runtuh kedua gedung WTC sebagai simbol kekuasaan ekonomi mereka. Nah itulah kemudian yang dijadikan alasan. Konon itu kerjaan dari Al-Qaeda. Saudaraku, benar atau tidak? Wallahu a'lam. Sebab kemudian timbul lagi fakta-fakta yang menyebutkan bahwa itu sebetulnya memang kerjaan mereka sendiri. Dan itu masuk akal. Dulu saya pernah ditanya ketika baru kejadian. Karena yang dijadikan tersangka itu waktu itu pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden. Allah yarham. Saya ditanya, percaya nggak antum kalau itu kerjaannya Osama bin Laden? Maka saya balik bertanya, apa katanya Osama? Osama bicara apa? Kalau Osama itu sudah disumpah sama Mullah Omar dan syura yang ada di Afghanistan, dia ditanya dan dia mengatakan itu bukan dia. Dia bersumpah atas nama Allah bahwa itu bukan kerjaan dia. Ya, kalau gitu, sumpah seorang mukmin itu lebih tinggi nilainya daripada tuduhan 1 miliar orang kafir sekali. Jadi saya percaya dengan sumpah yang dibuat oleh Osama. Berarti bukan dia. Saudaraku, itu kemudian dijadikan alasan untuk menghancurkan Afghanistan. Afghanistan itu digempur hancur-hancuran. Dikeroyok oleh banyak negara. Persenjataan modern
digunakan di sana. Tetapi kita lihat apa yang terjadi. 20 tahun setelah mereka berperang mengusir Uni Soviet, selama 20 tahun mereka dihancurkan. Pemerintahan boneka dibentuk. Berapa banyak peluru bom yang dijatuhkan, berapa banyak jiwa yang terbunuh. Setelah 20 tahun hasilnya Taliban kembali lagi menguasai Afghanistan. Artinya 20 tahun itu sesuatu yang sia-sia. Allah beri kemenangan, Allah beri kemampuan kepada kelompok Taliban yang Masya Allah, mereka sederhana, persenjataan mereka pun gak sebanding. Tapi nusratullah bersama mereka. Maka Allah beri kemenangan. Amerika, Inggris, kelompok NATO lari dari Afghanistan 2 tahun yang lalu, itu baru kejadian. Lari dari Afghanistan dengan membawa begitu banyak kerugian dan aib. Karena kejadian itu sungguh sangat memalukan buat mereka. Sementara mereka sudah merasa menjadi penguasa dunia. Semua nilai-nilai yang mereka promosikan, mereka gembar-gemborkan, mereka bahkan disebut sebagai polisi dunia. Polisi dunia. Kalau ada satu negeri dianggap kurang baik dalam menangani hak asasi manusia, maka mereka merasa berhak memberikan sanksi, memberikan hukuman kepada negeri itu. Mereka menampilkan diri sebagai figur, sebagai satu kekuatan yang membawa kebaikan kepada dunia. Saudaraku, dan keadaan ini berjalan berpuluh-puluh tahun, ditopang dengan kekuatan ekonomi, kekuatan persenjataan, dan terutama kekuatan media massa. Hari ini topeng-topeng mereka itu dibuka oleh Allah SWT. Aib-aib mereka nampak telanjang di depan mata masyarakat dunia. Promosi mereka mengenai pahlawan hak asasi manusia hari ini nampak hanya sebuah kemunafikan. Bahkan masyarakat mereka sendiri pun sekarang sudah berteriak dengan lantang, muak dengan kemunafikan pemerintahan mereka. Kejadian di Gaza, di Palestina, ini telah menelanjangi borok-borok kemunafikan, kebohongan yang selama ini dijadikan alat untuk menjadi penguasa dunia. Dari segi moral, mereka sudah hancur. Sehingga sudah tidak layak lagi berbicara mengenai hak asasi manusia. Tidak pantas lagi ada hal yang menarik kemarin ketika Yaman, negara yang terpanggil, satu bangsa yang terpanggil untuk tampil membela Palestina dengan kekuatan mereka. Kemudian Yaman ini juga satu negara yang paling miskin di Timur Tengah. Tapi
Nabi SAW telah memberi kabar bahwa iman itu di akhir zaman milik orang Yaman. Iman Yamani wal hikmah Yamani. Dan Sadaqah Rasulul Karim hari ini nampak depan mata kita. Justru negara yang nampaknya paling lemah ini yang tampil ke depan. Dia memanfaatkan kekuatannya, posisinya untuk membela kebenaran, menghadapi kezaliman. Dia menangkap beberapa kapal-kapal yang dimiliki oleh Israel atau yang berhubungan dengan Israel. Maka itu mengancam perekonomian baik Israel maupun perekonomian negara-negara yang selama ini memanfaatkan jalur yang pendek itu di Laut Merah. Maka ketika kemudian suara dari Amerika mengatakan bahwa apa yang dilakukan Yaman itu adalah terang-terangan melanggar hukum humaniter internasional, maka pemimpin Yaman menjawab dengan sangat telak. Dia katakan hukum mengenai kemanusiaan dunia ini sudah mati di Gaza. Bangkainya berserakan di bawah rumah sakit Al-Shifa dan dia sudah dikuburkan di bawah reruntuhan rumah sakit Frantisi. Maksudnya jangan lagi lah sok-sokan mau bicara soal hukum kemanusiaan. Apa yang terjadi di Gaza itu membuka topeng. Itu jawaban yang sangat telak. Maka saudaraku, dunia ini tidak akan kembali lagi seperti sebelum kejadian 7 Oktober di antara Gaza, antara Palestina dengan Israel. Tidak akan kembali lagi seperti itu. Karena kejadian itu telah membangunkan masyarakat dunia mengenai kemunafikan yang selama ini terjadi, yang dilakukan oleh kelompok yang ingin menjadi penguasa dunia. Dan mereka sekarang ini nampak kelemahan. Kelemahan mereka pertama kali nampak dari segi militer, itu ketika mereka lari tunggang langgang meninggalkan Afghanistan setelah 20 tahun digempur habis-habisan. Itu kelemahan yang nampak dan aib itu. Kemudian setelah itu mereka sendiri sekarang ini disibukkan oleh Allah SWT dengan permasalahan-permasalahan internal mereka dari segi ekonomi. Jadi Amerika tuh sekarang ini tuh banyak gelandangan-gelandangan orang-orang yang kemudian terjebak kepada drugs, obat-obatan terlarang, narkotika dan lain sebagainya. Mereka belum bisa ngatasi. Belum lagi dibentuknya satu aliansi baru yang namanya BRICS, dimotori oleh Rusia, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, sehingga sekarang ini Cina juga di situ, India di situ, Brazil di situ. Kekuatan besar tidak melibatkan mereka. Dan transaksi minyak pun sekarang ini sudah tidak menggunakan lagi dolar, sehingga dulu disebut petrodolar, sekarang ini sedang terancam. Dan itu satu pukulan telak lagi dari segi ekonomi, dari segi moral, dari segi kekuatan mereka, dari segi ekonomi. Nampaknya memang sedang terjadi keruntuhan kekuatan yang selama ini ingin mendominasi dunia. Dan semua itu terkuak dengan terang benderang sehingga masyarakat dunia bisa melihat, termasuk masyarakat Amerika dan masyarakat di Eropa. Kita melihat mereka mulai marah dengan apa yang selama ini ternyata dilakukan oleh pemerintahan mereka. Mereka marah karena selama ini ternyata yang disampaikan itu hanyalah kebohongan dan kebohongan.
Masyarakat dunia kemudian simpati kepada masyarakat Palestina yang nampaknya lemah. Tapi kita melihat, insya Allah, pertolongan Allah bersama mereka. Dan jika itu terjadi, fala ghaliba lakum, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan mereka. Kemenangan di depan mata. Kemenangan sudah nampak di depan mata. Kita lihat bagaimana Israel yang di awal-awal konflik mengeluarkan petinggi-petinggi mereka mengeluarkan statement-statement yang begitu sombong. Hari ini mulai melemah. Karena sudah banyak kendaraan militer yang dihancurkan. Pasukannya yang tewas, yang terluka, yang cacat seumur hidup, yang gila. Dan bagaimana masyarakat dunia mencibir karena terbongkar kedustaan yang selama berpuluh-puluh tahun selalu dinarasikan melalui corong-corong media yang dikuasai oleh mereka. Dunia tidak akan lagi kembali seperti sebelum 7 Oktober itu. Konstelasinya berubah. Maka kita sebagai umat Nabi SAW sudah saatnya merenung. Karena umat Islam ini selama ini menjadi korban fitnah, diadu domba antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu kekuatan dengan kekuatan yang lain, satu negeri dengan negeri yang lain. Saatnya kita menyadari bahwa kita ini ummatan wahidah. Inna ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budu. Sebenarnya umatmu itu, wahai Muhammad SAW, itu umat yang satu. Jadi di masa sahabat Nabi SAW, apalagi ketika masih ada Nabi, kita tidak mendengar itu ada kelompok ini, kelompok itu. Tidak ada itu. Bahkan di masa tabi'in pun tidak ada. Umat Islam ya umat Islam satu. Allah, Tuhannya sama. Nabinya sama. Salatnya sama. Puasanya sama. Bahkan hajinya pun sama ke Baitullah. Umat yang satu. Maka kita jangan sampai melanjutkan kebodohan dengan fitnah untuk memecah belah, mengadu domba, sehingga yang satu merasa lebih baik daripada yang satu ini. Kelompok-kelompok muncul, ada kelompok ini, kelompok itu. Itu semua tidak akan ditanyakan oleh Allah SWT. Bahkan dikubur aja, malaikat mungkar nakir itu tidak menanyakan kamu dari organisasi apa, atau dari segi fikihnya kamu itu bermadhab kepada siapa, atau torekotnya itu torekot apa. Man Rabbuk, siapa Tuhan? Wa man nabiyyuk, siapa nabi? Wa ma imamuk, wa ma kitabuk, apa yang memimpin kamu? Kitabmu nya. Kalau 3 pertanyaan tadi dijawab dengan benar, Allahu Rabbi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi, wal Qur'anul Karim kitabi atau iman. Selamat kita. Gak akan ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang hari ini menjadi sebab pecah belahnya umat ini.
Bahkan dari negeri manapun gak ditanya oleh malaikat. Apa negerimu? Oh, dari Arab Saudi, dari Oman, dari Kuwait, Mesir. Tidak ada pertanyaan itu. Negara-negara yang hari ini kita kenal kan baru bermunculan. Dari dulu memang ada, daerah itu ada. Tapi jangan sampai kemudian seseorang itu dia lebih mengutamakan biladi daripada din, daripada agama. Karena Islam ini telah menyatukan, mempersaudarakan. Asabiyah atau biladiyah itu nanti. Memang ada dulu di masa para khalifah pun, di masa Nabi SAW ada Mesir. Kemudian disatukan oleh Islam, cukup diangkat gubernur di situ. Ketika penaklukan di daerah Persia, daerah Irak, diangkatlah gubernur. Tapi umat ini umat yang satu. Mencintai Allah dan Rasulnya itu harus di atas segala-galanya. Harus di atas segala-galanya. Harus kita lebih cintai Allah dan Rasulnya dibanding kecintaan kita kepada negara kita, pemimpin kita, apalagi organisasi kita. Asabiyah itu sesuatu yang harus dibuang. Ummatan wahidah, umat yang satu. Maka saudaraku, insya Allah tidak lama lagi umat ini akan disatukan oleh Allah. Karena memang hanya Allah yang bisa menyatukan hati. Allah SWT berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulub, walakin Allah allafa bainahum." Seandainya engkau belanjakan seluruh harta yang ada di dunia ini untuk menyatukan hati, kau tidak akan mampu menyatukan hati. Akan tetapi Allah yang akan menyatukan hati umat ini. Kita berdoa, kejadian yang ada di Gaza, yang ada di Palestina ini menjadi, pertama kita doakan semoga Allah turunkan pertolongan sehingga Allah berikan kemenangan kepada saudara-saudara kita. Dan Aqsa bisa kembali lagi ke pangkuan kita. Jika kita pergi ke sana tanpa perasaan was-was ataupun takut. Kemudian kita berdoa semoga ini menjadi asbab Allah menyatukan hati umat ini. Soal caranya terserah Allah. Bagaimana caranya Allah lebih mengetahui. Kita tinggal meminta, berdoa kepada Allah. Allah satukan lagi hati umat ini. Karena ketika umat ini bersatu, maka kekuatannya akan menggentarkan siapapun yang berusaha untuk mengganggu, apalagi menyerang. Dan di akhir zaman memang Nabi SAW telah mengabarkan keadaan itu akan terjadi. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang diperbaiki oleh Allah SWT, baik iman kita, ubudiyat kita, muamalat, muasyarat, akhlak kita, dan kita menjadi bagian dari orang-orang yang disatukan hatinya oleh Allah SWT di bawah bendera Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga Allah SWT menjaga kita, keluarga kita, dan umat ini dari fitnah-fitnah yang nampaknya akan semakin berat di depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.